Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas artikel kedua, yang dimana berisi tentang protokol for packet network intercommunication itu sebagai judulnya, yang dimana dalam artikel ini banyak mengangkat tentang bagaimana eh, sebuah sebuah protokol yang mendukung berbagai sumber daya yang ada di jaringan packet switching yang berbeda. Dalam hal ini juga artikel ini mampu memecahkan masalah baru di mana terdapat banyak jenis jaringan yang mengimplementasikan paket switching dengan cara yang berbeda-beda dan diperlukan protokol umum untuk berbagai sumber daya di antara jaringan ini. Jadi pada dasarnya si penulis melihat atau si peneliti itu melihat bahwa di setiap proses jaringan itu banyak banyak protokol-protokol yang diperlukan dan bagaimana si penulis itu memecahkan bagaimana caranya untuk eee, bisa menyatukan berbagai macam protokol-protokol yang ada di dalam suatu jaringan tersebut. Nah, maka dari itu si penulis ini membuat suatu artikel dan meneliti sebuah penelitian tentang menyatukan berbagai macam protokol jaringan. Nah, pada dasarnya fundamental si peneliti yang paling utama adalah ada 3 hal, yang dimana tujuannya adalah implementasi jaringan paket switching saat ini dan penyebab variasi di antara implementasi yang berbeda-beda. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa di suatu jaringan itu protokolnya berbagai macam ya. Jadi harus ditentukan bagaimana caranya buat menyatukan semua jaringan paket switching ini dengan variasi yang berbeda-beda gitu. Nah, gagasan gateway yang juga dijelaskan terutama dalam kaitan dengan bagaimana ia dapat menentukan sumber dan tujuan untuk komunikasi pesan. Nah, di dalam hal ini juga ada implementasi tentang bagaimana cara mengimplementasikan sebuah gateway ya. Nah, yang kedua adalah implementasi segmen dan format paket agar pengirim dan penerima dapat menentukan apakah seluruh pesan telah terkirim dan diterima atau masih ada segmen yang transit dalam jaringan. Yang artinya adalah jadi ya dia harus menentukan dulu nih host A dan host B ini bagaimana caranya untuk menentukan apakah nanti misalnya semua paket yang dari host A ke host B ini sudah terkirim semua atau masih ada yang transit dalam satu jaringan itu atau masih tertahan di satu routing atau paket switching yang lainnya gitu. Nah, yang ketiga adalah implementasi tentang bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara dan dihancurkan untuk mengirim dan menerima TCP. Jadi banyak kaitan dalam artikel ini membahas tentang TCP ya, terutama tentang TCP. Jadi bagaimana segmen-segmen tertentu itu bisa terkoneksi satu sama lain gitu dengan menggunakan TCP proses gitu. Nah, sederhananya kesimpulan dari sebuah artikel ini adalah saya pribadi menilai pentingnya makalah ini usulan TCP meletakkan dasar untuk pengembangan internet. Jadi ini adalah letak dasar untuk suatu pengembangan jaringan internet ya dengan menggunakan TCP. Nah, makalah ini cukup meyakinkan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Tentang menggambarkan protokol dengan argumen dan analisisnya untuk banyak masalah. Ini memberikan penjelasan rinci tentang proses dan menggunakan banyak contoh untuk mengilustrasikannya. Jadi eh, banyak banyak berbagai macam contoh yang diimplementasikan bagaimana banyaknya ruwetnya atau susahnya gitu tentang jaringan yang berbeda-beda dan harus disatukan gitu. Nah, keterbatasan paling penting yang ada dalam artikel ini menurut saya adalah tidak ada prototipe TCP yang disediakan. Jadi tidak ada gambaran harusnya sih seperti apa si TCP ini gitu loh. Nah, akibatnya tidak ada eksperimen yang dilakukan sehingga tidak dapat mengevaluasi kinerjanya secara nyata. Jadinya kita tidak bisa mengimplementasi atau mempraktekannya langsung ya, mengeksperimenkanlah secara nyata bagaimana sih prosesnya dalam sebuah artikel ini gitu. Nah, itu sih yang kurang dari artikel tersebut. Tapi secara garis besar ini adalah titik balik sebuah
pengembangan dalam internet ya, karena memang menyatukan berbagai macam, variasi dari jaringan-jaringan tersebut atau protokol-protokol tersebut. Nah, kurang lebih, menurut saya seperti itu, review dari artikel ini. Saya pribadi Muhammad Iqbal Fadilah, eee kelas SB dalam, mata kuliah jaringan komputer. eee, Jika ada kesalahan dan, jika ada kesalahan dan ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.